warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Dalam kesempatan kali ini, kami bertiga akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktik coaching. Yang pertama yaitu saya, Rizka Yuni Prihatin SPDI, saya dari SD Negeri 2 Jonggrangan akan berperan sebagai supervisor. Dan saya, Utami Budiarti SPD dari SD Negeri Ngargosari akan berperan sebagai coach. Saya, Ratih Kumala Indrayati dari SMK Kuncup Samigalo akan berperan sebagai puji. Demikian tadi opening kita dan saksikan videonya sampai selesai ya. Wabarakatuh, Bu Utami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rizka. Gimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik sekali. Ya, alhamdulillah luar biasa. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini ya, Bu. Ya. Kita akan sama-sama mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Pada coaching hari ini saya akan mengamati coach dan kuci sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot pada kuci, dan bagaimana kuci tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari kucinya. Nah, jangan lupa juga yang diperhatikan dalam prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Nah, pertanyaan pertama nih Bu yang akan saya ajukan kepada Ibu. Ya. Kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan dalam coach hari ini? Nah, baik, terima kasih Bu Rizka. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari prinsip coaching tersebut Bu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ini, mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang harus saya observasi? Iya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Bagaimana tentang penilaian Ibu sendiri tentang apa yang akan kita kembangkan dalam coaching ini? Mendengarkan aktif ini agar kita benar-benar memahami apa yang coaching inginkan dalam menggunakan pertanyaan berbobot. Kemudian kita berusaha membuat coaching ini berpikir kembali, kemudian merenung kembali, dan yang terakhir kita tidak terburu-buru dalam bertanya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Baik, saya ingin coaching ini saya bisa menemukan solusi atau masalahnya, atau menemukan langkah-langkah dalam menghadapi masalahnya. Oke, demikian Bu praobservasi kali ini. Silahkan nanti Ibu melanjutkan coaching bersama coaching Ibu. Kemudian nanti kita akan bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uut. Apa kabarnya hari ini Bu Ratih? Baik, gimana kabarnya Bu Uut? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Ratih. Dengar-dengar ini dari Bu Ratih ada yang akan mau disampaikan dengan saya. Iya Bu, ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tapi di sini kita tidak punya banyak waktu ya Bu Ratih. Mungkin cukup 10-15 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan Bu Ratih? Begini Bu, saya itu melihat siswa saya itu saat pembelajaran itu terasa bosan di kelas. Nah, setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru saya itu kalau pembelajaran masih monoton Bu. Akhirnya menggunakan metode ceramah. Jadinya siswa merasa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Padahal sekarang perkembangan zaman kan sudah canggih deh Bu, sudah modern. Nah, alangkah lebih baiknya kalau pembelajaran itu sudah menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Nah, tetapi mereka masih
menggunakan metode yang lama Bu, masih apa-apa ceramah seperti itu Bu, sehingga pembelajaran itu tidak bervariatif. Oke, berarti kalau boleh saya garis bawahi, berarti dari permasalahan yang disampaikan Bu Ratih tadi adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu Ratih ya? Iya Bu. Oh, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan hari ini yang ingin saya dapatkan adalah perubahan dalam pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Bu Ratih harapkan adalah adanya perubahan. Nah, kira-kira perubahan apa yang dapat Bu Ratih atau ingin lihat? Pembelajaran yang ingin saya lihat yaitu perubahan saat rekan-rekan guru saya itu menggunakan media atau model pembelajaran yang sudah bervariatif, misalkan menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran atau hanya sekedar menggunakan aplikasi yang lebih baik seperti PowerPoint. Nah, itu kan sudah tidak lagi hanya ceramah ya Bu, jadi kita sebagai guru sudah menggunakan teknologi. Nantinya kan siswa itu akan lebih bersemangat lagi Bu. Oke, baik. Oke, dari yang disampaikan dari Bu Ratih tadi, metode pembelajaran dengan model media yang bervariatif itu bisa dikatakan pada kondisi yang ideal, yang berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Ibu berada di level berapa Bu Ratih? Sepertinya kalau di sekolah saya masih berada di level 5 ya Bu. Nah, itu karena di sekolah saya itu masih banyak rekan guru saya itu yang senior, jadinya mereka lebih senior dari kita. Kalau kita kan jadi segan Bu kalau mau mengutarakan teknologi yang seperti ini. Iya, betul. Nah, dari kondisi saat ini kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa berarti agar nanti bisa terlihat adanya perubahan yang pembelajaran yang bervariatif? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya Bu. Kalau ke level yang lebih tinggi itu agak sulit, mengingat guru di sekolah saya itu banyak yang senior. Maka dari level 5 sampai ke level 7 itu sudah bisa lebih baik lah Bu dilakukan. Baik, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Ratih lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Untuk yang akan saya lakukan yaitu dengan mentoring atau pendampingan secara face to face Bu, secara bergantian gitu. Oh gitu. Nah, selain itu ada tidak strategi yang diterapkan agar teman-teman di sekolah itu nyaman? Mungkin kalau tidak mentoring, ya nanti akan saya coba konsultasikan dulu dengan Bapak Kepala Sekolah atau Waka Kurikulum ya Bu, supaya bisa membuat kegiatan misalkan seperti seminar atau pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru agar metode, media, dan model pembelajarannya bisa lebih bervariatif. Baik, nah kalau untuk saat ini yang lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Mungkin kalau saat ini yang lebih cepat ya yang mentoring ya Bu, karena kalau yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang lebih matang, kemudian perlu waktu, kemudian harus juga mencari narasumber yang memang berkompeten. Ya betul berarti. Nah untuk mentoring ini Ibu memerlukan support atau bantuan siapa saja? Ya terutama rekan-rekan guru saya ya Bu yang memang pintar ada di bidang IT, dan rekan sejawat saya yang mungkin sudah melakukan pembelajaran yang bervariatif. Iya, kira-kira dengan kolaboratif ini kapan mau direalisasikan? Mungkin pembelajarannya bisa di minggu depan ya Bu. Akan saya realisasikan ke teman-teman dengan kolaborasi. Oh baik, dari percakapan hari ini apa yang Ibu Ratih dapatkan? Saya mendapat gambaran dengan mentoring dan kolaborasi dengan teman agar pembelajaran itu lebih bervariatif dan menyenangkan Bu. Oh oke, berarti saya tunggu ya Bu Ratih ya. Nah kegiatan mentoring yang akan dilakukan Bu Ratih dan bagaimana hasilnya nanti. Kemudian
sementara kita cukupkan sampai di sini percakapan kita ya Bu Rate. Semoga kegiatan mentoring yang Bu Rate akan lakukan besok bisa berjalan dengan lancar dan sukses nantinya. Ya, terima kasih Bu Uu telah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga kegiatan ini nantinya bisa bermanfaat. Amin ya Bu. Sama-sama ya Bu ya. Ya. Alhamdulillah Bu Tami sudah selesai ya melakukan coaching dengan Bu Rati hari ini. Nah, setelah Bu Tami melaksanakan coaching, setelah ini kita akan melakukan yang namanya pasca observasi. Nah, dalam pasca observasi ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, bagaimana Bu Tami menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Terima kasih Bu Rizka telah menemani coaching saya hari ini. Saya menilai kompetensi saya yang sudah saya terapkan itu sudah sesuai dengan kompetensi coaching. Oke, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Gini Bu Rizka, saya menganggap demikian karena percakapan saya ini sudah sesuai dengan alur Tirta, yaitu sesuai dengan tujuan, identifikasi, kemudian ada rencana, ada tanggung jawab, kemudian saya juga menggali pada coaching tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, boleh ya Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya Bu, boleh Bu. Ya, oke. Jadi proses coaching yang sudah dilaksanakan Bu Utami dengan Bu Rati tadi, alur yang dilaksanakan sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang pertama ya Bu Utami sudah berusaha menggali apa yang diinginkan oleh Bu Rati, kemudian pertanyaan-pertanyaan juga berbobot, dan Bu Rati juga merespon dengan baik kegiatan tadi. Kemudian kegiatan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian ada memberi solusi, fokus pada kegiatan coaching, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sehingga menurut pengamatan saya, Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana Ibu mendengar hal ini? Wah, saya sangat senang sekali Ibu mendengar hal ini. Oke, setelah kegiatan coaching ini, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi yang lain? Setelah kegiatan coaching ini, saya akan lebih memahami alur Tirta secara mendalam sehingga saya akan lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching tersebut. Oke, nah setelah ini Ibu akan mengembangkan coaching lagi dengan alur Tirta. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Ibu akan mengembangkan di mana, dengan siapa, dan dalam keadaan apa? Saya akan melanjutkan kegiatan coaching ini dengan alur Tirta kepada rekan-rekan sejawat di sekolah saya yang nanti dapat membantu rekan-rekan saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah dihadapi teman-teman. Oke, terima kasih Bu Utami. Nah, kegiatan supervisi ini sudah saya catatkan dalam form supervisi ya Ibu. Jadi Ibu bisa melihat buku supervisi di meja saya. Karena supervisi ini saya laksanakan setiap 2 kali dalam 1 semester. Nah, dalam kegiatan coaching hari ini, supervisi hari ini, apa sih pelajaran yang Ibu dapatkan? Baik Bu Rizka, terima kasih. Dalam kegiatan coaching hari ini, saya sangat mendapatkan solusi yang baru untuk sebuah masalah tertentu. Kemudian dari masalah kunci tadi, saya pun dapat membayangkan jika saya punya masalah yang sama, saya akan menerapkannya. Kemudian selain itu pengalaman coaching dengan alur Tirta ini sangat menarik sekali. Oke, baik, terima kasih Bu atas refleksinya. Semoga kegiatan coaching hari ini bermanfaat untuk pembelajaran Ibu yang selanjutnya. Nah, terima kasih Bu Utami atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktik coaching yang kedua hari ini, saya Utami Budiarti akan berperan sebagai supervisor. Saya Rati Kumala Indrayati akan berperan sebagai coach. Saya Rizka Yuni Prihatin akan berperan sebagai kunci. Mari kita saksikan videonya. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Ibu Utami? Alhamdulillah baik juga. Nah, berarti sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu.
Kita akan sama-sama mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Pada coaching hari ini, saya akan mengamati coach dan kuci sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada kuci? Dan bagaimana kuci tersebut menanggapi atau merespon dari coachnya? Nah, jangan lupa yang diperhatikan dalam prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Oke, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Nah, baik. Dari prinsip coaching tersebut, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ini, mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang harus saya observasi? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri tentang apa yang akan kita kembangkan dalam coaching hari ini? Untuk penilaian yaitu mendengarkan aktif ya Bu, karena ini akan benar-benar memahami apa yang coach inginkan. Kemudian dalam menggunakan pertanyaan berbobot, kita berusaha membuat coach itu berpikir kembali, merenungkan kembali, dan kita tidak terburu-buru untuk bertanya. Nah, baik. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu Rete ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi masalahnya sendiri atau menemukan langkah-langkah yang digunakan untuk menghadapi masalahnya. Nah, baik, demikian Ibu observasi kali ini. Silakan Ibu melanjutkan kegiatan coaching kepada kuci sebaik-baiknya. Setelah coaching ini selesai, nanti kita akan bertemu pada kegiatan pasca observasi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah baik Bu Rati. Gimana Bu Rati sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah, dengar-dengar Bu Rizka ini akan ada yang mau disampaikan kepada saya. Iya betul Bu, akan ada yang saya sampaikan kepada Ibu. Nah, tapi di sini kita tidak punya banyak waktu ya Bu Rizka. Mungkin cuma sekitar 10 sampai 15 menit saja. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu Rizka sampaikan? Nah jadi gini Bu, di sekolah saya itu murid-muridnya itu bosen gara-gara si guru ini kurang menguasai IT. Jadi pelajaran yang dilaksanakan sehari-hari itu monoton seperti itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Oke. Kemudian kalau saya garis bawahi berarti Bu Rizka ini permasalahannya adalah rekan dari Bu Rizka itu pembelajarannya cuma monoton, tidak bervariasi ya Bu? Iya benar Bu. Nah, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang ingin Ibu Rizka dapat? Jadi saya kepingin saya itu bisa membawa perubahan kepada teman-teman saya di sekolah Bu, perubahan dalam mereka pembelajaran seperti itu. Oke, jadi Bu Rizka berharap kalau akan adanya perubahan. Nah, kira-kira perubahan yang seperti apa yang Bu Rizka ingin lihat? Jadi perubahan pembelajaran, jadi saya ingin teman-teman saya itu juga memahami tentang model-model pembelajaran, media pembelajaran, sehingga dalam proses belajarnya itu mereka tidak monoton dan anak-anak menjadi tidak bosan. Oke Bu Rizka, jadi metode atau pembelajaran yang bervariatif yang Ibu Rizka harapkan itu bisa nantinya menciptakan sampai di level yang ideal ya Bu. Kalau level ideal itu berarti berada di level 10. Nah, kira-kira di sekolah Bu Rizka ini berada di level berapa? Kalau sampai hari ini kira-kira level 5 Bu. Oh, ya jadi untuk kondisi saat ini berada di level 5. Nah, kondisi ini kira-kira bisa ditingkatkan sampai ke level berapa ya Bu, supaya pembelajarannya nanti itu
lebih bisa atau siswa itu tidak bosan? Oh, jadi kalau sampai hari ini peningkatannya kira-kira hanya bisa sampai level 7 Bu, mengingat rekan-rekan saya itu orang-orangnya senior. Jadi kalau orang senior itu kan mungkin pemahamannya beda dari kita ya Bu ya. Jadi sampai ke level 7 Bu. Oke, kira-kira usaha apa yang nantinya Ibu Rizka lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Nah, usaha-usaha yang sudah saya lakukan itu saya sering ngobrol-ngobrol sama teman saya face to face. Bu, ada masalah apa? Bu, kurang apa? Seperti itu Bu. Oke, jadi strategi jadinya nanti Bu Rizka selain strategi yang sudah diutarakan tadi, ada nggak strategi lain yang mungkin bisa diterapkan di sekolah agar teman-teman itu bisa lebih nyaman? Jadi saya masih dalam bentuk rencana ini ya Bu ya. Saya pengen konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin di sekolah bisa diajarkan seminar atau IHT seperti itu. Nah, jadi teman-teman saya agar mempunyai pengetahuan yang baru tentang pola pembelajaran yang baik. Oke, jadi kalau untuk saat ini itu lebih cepat yang terrealisasi itu yang seperti apa Bu? Kalau misalnya seminar itu terrealisasinya agak lama ya, bukan persiapan, ada tempat, jalan dan sebagainya. Mungkin yang harus yang bisa terrealisasi dengan cepat itu seperti saya ngobrol sama teman sejawat saya. Oke, jadi untuk nantinya yang akan Ibu Rizka itu adalah mentoring ya Bu? Mentoring ya. Mentoring dengan rekan sejawat Ibu. Nah, ini memerlukan support atau bantuan? Untuk support dan bantuan ini saya memerlukan support dari teman yang memang sudah paham IT Bu, karena mama saya juga akhirnya juga terbatasi ya. Saya memerlukan support dari teman yang paham tentang IT. Oke, berarti kira-kira Ibu itu bisa dengan cara kolaboratif ya Bu dengan teman-teman Ibu. Nah, itu kapan mau direalisasikan Bu? Karena ini sifatnya mendesak ya Bu, agar anak-anak saya cepat tidak bosan, itu mungkin minggu depan sudah akan saya lakukan Bu. Oke, jadi dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu Rizka dapatkan? Saya mendapat gambaran dengan mentoring atau kolaborasi dengan teman untuk pembelajaran lebih bervariatif dan menyenangkan. Oke ya, jadi saya tunggu ya Bu Rizka untuk kegiatan mentoring yang akan dilakukan. Bagaimana nanti hasilnya seperti apa? Nah, kita cukupkan sampai di sini percakapan kita ya Bu Rizka. Semoga kegiatan mentoring yang akan dilakukan bisa berjalan dengan lancar dan nantinya akan sukses. Oke, terima kasih sekali ya Bu Rade atas kegiatan hari ini. Terima kasih atas waktunya juga. Ya, terima kasih. Berarti sudah selesai melaksanakan kucing hari ini. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, terima kasih Bu Utami telah menemani saya kucing tadi ya. Saya menilai kompetensi yang saya terapkan tadi sudah sesuai dengan kompetensi inti dari kucing. Baik, menurut Bu Rate, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menganggap demikian karena percakapan saya ini sudah sesuai dengan alur cerita Bu. Jadi sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab, dan saya juga kembali pada kucing tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, terima kasih. Nah, Bu Rate, bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Ya, boleh Bu. Ya, baik Bu Rate, untuk proses coaching Bu Rate itu sudah baik. Kemudian alur yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Rate juga sudah berusaha menggali apa yang diinginkan oleh Bu Rate sendiri. Kemudian Bu Rate juga dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menggali keingintahuan Bu Rate, kemudian pada masalahnya, kemudian juga Bu Rate sudah mengarahkan Kuci untuk menemukan solusi dari masalahnya. Nah, kemudian kegiatan tadi itu juga sudah sesuai dengan prinsip kucing, yaitu kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah fokus pada kegiatan kucing, mendengarkan aktif. Kemudian Ibu juga sudah
berusaha mendengarkan kunci dan memberikan solusi, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini Ibu sudah menggali keingintahuan kunci dengan pertanyaan itu tadi yang berbobot, sehingga keinginan dari kunci itu bisa terpenuhi. Nah, kemudian sehingga sesuai dengan pengamatan saya nih Bu Rate, Ibu sudah melaksanakan kegiatan kunci ini dengan sangat baik. Nah, kalau menurut Bu Rate sendiri, bagaimana Ibu mendengar hal ini? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa sangat senang sekali. Oh iya. Nah, Bu Rate, setelah kegiatan kucing ini, tindak lanjut apa atau kompetensi apa lagi yang akan Ibu lanjutkan sebagai dampak dari kegiatan kucing ini? Ya, jadi setelah kegiatan kucing kali ini, saya akan lebih memahami alur tirta, Bu. Jadi dengan mendalami sehingga saya akan lebih baik lagi dalam melaksanakan proses kucing. Nah, baik Ibu, ternyata Ibu akan lebih mendalami alur tirta yang sudah diterapkan dalam kucing hari ini. Kemudian, apa yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini, serta kapan, di mana, dengan siapa Ibu akan melakukan ini? Saya akan melanjutkan kegiatan kucing, Bu, ini dengan alur tirta ini kepada rekan sejawat saya di sekolah, supaya saya dapat membantu rekan-rekan saya menemukan solusi dari permasalahannya yang mereka hadapi. Oh, baik, terima kasih Bu Rate. Nah, kegiatan supervisi ini saya catatkan dalam form supervisi akademik yang Ibu dapat lihat dalam laporan buku supervisi akademik yang di sekolah Ibu, yang akan kita lakukan setiap semester 2 kali. Nah, dalam kegiatan kucing hari ini, kira-kira pelajaran apa yang telah Ibu dapatkan? Ya, dalam kegiatan kucing hari ini saya mendapatkan sebuah solusi baru, Bu. Jadi untuk sebuah masalah tertentu, karena dari masalah kucing tadi, saya pun bayangkan jika saya punya masalah tersebut, saya akan menghadapi dengan hal yang sama. Jadi selain itu, pengalaman kucing dengan alur tirta ini sangat menarik sekali. Baik Ibu, terima kasih sekali atas refleksinya yang telah diberikan. Nah, baik, sesi coaching hari ini sepertinya sudah selesai ya Bu Rate ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dalam kegiatan coaching ini kita mendapatkan pemahaman yang baru, kemudian bermanfaat di masa yang akan mendatang. Dan terima kasih Bu Rate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ketiga kali ini, saya, Rati Kumala Indrayati, akan berperan sebagai supervisor. Saya, Rizka Yuni Prihatin, akan berperan sebagai coach. Dan saya, Utami Budiarti, akan berperan sebagai kucing. Oke, selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah baik Bu Rati. Bu Rati sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu ya. Kita akan sama-sama mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Nah, pada coaching hari ini saya akan mengamati coach dan kuci sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada kuci, dan bagaimana kuci tersebut menanggapi atau memproses pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga yang diperhatikan dalam prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coach hari ini? Dalam kucing hari ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, dari prinsip kucing tersebut, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, ini mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang harus saya observasi? Nah, dalam kegiatan kucing ini nanti yang lebih spesifik itu tentang mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot.
Oke, bagaimana penilaian Ibu sendiri tentang apa yang akan kita kembangkan dalam kucing kali ini? Nah, yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Nah, dari sini saya akan mendapatkan tentang apa sih yang diinginkan Puji. Jadi masalah-masalah yang Puji harapkan ada solusinya itu seperti apa. Nah, dengan mendengarkan aktif ini kita akan lebih spesifik ke dalamnya. Oke, nah untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu Rizka, ini indikator yang bagaimana yang ingin Ibu inginkan dalam proses kucing hari ini? Indikator yang saya inginkan yaitu nantinya setelah proses kucing ini berlangsung, kucing itu bisa menemukan masalahnya ataupun langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya. Seperti itu Ibu. Oke, demikian ya Ibu pra-observasi kali ini. Nah, silahkan Ibu melanjutkan kegiatan kucing kepada kucing sebaik-baiknya. Setelah itu nanti kucing ini selesai, nanti kita akan bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi. Oke, terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama Bu Rizka. Assalamualaikum Bu Utami. Waalaikumsalam Bu Rizka. Gimana kabar sore ini Bu Utami? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan keadaan itu sendiri? Alhamdulillah sehat walaupun hujan tapi tetap sehat. Oke, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan coaching sebentar ya Bu. Ya Bu Rizka. Dengar-dengar dari Bu Utami nih ada yang ingin disampaikan kepada saya. Apa itu sebenarnya? Iya betul Bu Rizka. Ada hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, tetapi di sini karena waktunya terbatas ya Bu, jadi apa yang akan Ibu sampaikan hari ini? Kira-kira 10 sampai 15 menit saja. Oh baik Bu Rizka. Nah, begini Bu Rizka, saya melihat siswa di sekolah saya itu merasa bosan mengikuti pembelajaran. Nah, setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru itu melakukan pembelajaran yang monoton dengan hanya berceramah metodenya. Padahal kita ketahui ya bahwa teknologi sekarang itu kan sudah semakin canggih, kita sudah berkembang zamannya, teknologi juga perkembangannya semakin pesat, apalagi pada pembelajaran. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Nah, mereka lebih mengandalkan metode konvensional daripada yang lebih bervariatif seperti itu Bunda. Oke, jadi Ibu merasa bahwa rekan-rekan Ibu itu kurang variatif dalam mengajar gitu ya? Iya, betul ya. Kira-kira dari percakapan hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan ini yang saya inginkan yaitu adanya perubahan di dalam pembelajaran. Oke, jadi Ibu Uut menginginkan perubahan dalam pembelajaran. Apa yang ingin Ibu lihat? Saya ingin adanya perubahan dari pembelajaran, contohnya seperti media, terus kemudian model pembelajaran, strategi yang itu bisa membuat pembelajarannya semakin bervariatif, kemudian bisa menggunakan berbagai macam aplikasi pembelajaran seperti kita bisa membuat dengan PowerPoint, dengan Canva agar bisa menjadi lebih baik seperti itu Bu Rizka. Oke, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Utami tadi, metode-metode yang sudah diterapkan di sekolah Bu Utami sekarang ini berada pada level berapa kira-kira Bu? Kira-kira masih berada di level 5 Bu Rizka, karena disebabkan banyak guru-guru senior masih menggunakan metode ceramah itu tadi. Gitu. Jadi pada posisi ini masih berada di level 5. Nah, keinginan Bu Utami sendiri sebaiknya itu berada di level berapa ya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 atau 8, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi kayaknya lebih masih sulit nih Bu, karena terdapat guru senior yang masih kurang menguasai teknologi IT seperti itu. Maka dari level 5 tadi bisa dinaikkan ke level 7 atau 8. Oke. Nah, kemudian untuk mencapai ke level yang sekarang diharapkan itu, Ibu sudah ada usaha apa saja? Usaha yang akan saya lakukan yaitu dengan mentoring atau pendampingan face to face.
secara bergantian. Seperti itu yang saya rencanakan, Bu Rizka. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Ada strategi yang lain? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan coba konsultasikan dulu dengan kepala sekolah, kemudian kepada rekan sejawat untuk membuat pelatihan seperti workshop, seminar, atau pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi yang lain, Bu. Oke, kalau kegiatan-kegiatan itu yang dalam waktu dekat kira-kira yang mudah terrealisasi apa ya, Bu? Sepertinya yang paling mudah yaitu mentoring, karena untuk pelatihan workshop dan seminar itu membutuhkan persiapan dan perencanaan yang sangat matang. Untuk waktunya juga tidak sebentar, kemudian kita harus mencari narasumber yang kompeten sesuai dengan yang materinya, seperti itu, Ibu. Iya, untuk kegiatan mentoring itu ya, Bu, menginginkan support dari siapa, Bu? Membutuhkan bantuan dari siapa? Yang pasti saya membutuhkan support dari kepala sekolah, kemudian dari rekan guru yang pintar di bidang IT, dan rekan sejawat yang menguasai agar bisa melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif. Untuk kegiatan ini, Bu, misalnya kolaboratif ya ini namanya ya. Kira-kira kapan akan dilaksanakan, Bu? Kira-kira saya akan melakukan kegiatan kolaboratif ini untuk minggu depan, Bu. Oke, nah dari percakapan kita hari ini ya, Bu, apa kira-kira yang Ibu dapatkan? Yang dari percakapan kita hari ini saya lebih mendapatkan gambaran tentang mentoring, kemudian kolaborasi dengan teman untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif dan lebih menyenangkan. Oke, terima kasih Bu Utami atas percakapan kita hari ini. Banyak sekali ya yang kita dapatkan ya, apa saja yang ingin Ibu Utami laksanakan untuk kegiatan pemecahan masalah yang Ibu punya, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Nah, semoga percakapan hari ini bermanfaat bagi Bu Utami. Nah, setelah ini nanti saya tunggu mungkin 2 minggu atau 3 minggu saya lalui lagi apa yang menjadi tujuan dan juga kegiatan Bu Utami apakah terlaksana dengan baik atau tidak. Terima kasih Bu Utami atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rizka telah meluangkan waktunya untuk saya. Alhamdulillah ya Bu Rizka, untuk pelaksanaan coaching dengan Bu Utami sudah selesai. Nah, untuk tahapan yang selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya dalam kegiatan coaching hari ini ya Bu Radin ya, kegiatan coaching dengan Bu Utami tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Oke, kemudian apa yang membuat Ibu Rizka ini menilai demikian? Jadi tadi kegiatan coaching dengan Bu Utami itu saya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menetapkan tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Saya juga menggali kuce ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot. Oke, ya boleh. Ini boleh saya sampaikan ya Bu Rizka mengenai hasil dari pengamatan saya. Oke, boleh ya, boleh. Oke, begini ya Bu Rizka. Untuk proses coaching dengan Bu Utami itu sudah baik. Alur yang dilaksanakan, Mbak. Ya, untuk proses coaching dengan Bu Rizka ini sudah baik ya. Jadi untuk alur itu sudah dilaksanakan sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bu Utami juga sudah berusaha menggali apa saja yang diinginkan oleh Bu Rizka. Ya, untuk proses coaching Bu Rizka ini sudah baik. Untuk alur yang dilaksanakan juga sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, Bu Rizka sudah berusaha menggali apa saja yang diinginkan oleh Bu Utami dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang menggali keinginan Bu Utami pada masalahnya. Nah, Bu Rizka juga sudah mengarahkan Kuci untuk menemukan solusi dari masalahnya. Kegiatan tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kehadiran penuh. Ibu sudah fokus pada kegiatan coaching, mendengarkan aktif, sudah berusaha mendengarkan kucing dan memberi solusi, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, di sini Ibu sudah menggali keinginan kucing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga keinginan kucing bisa terpenuhi. Oke, dan untuk
melaksanakan kegiatan kucing ini dengan baik. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu mendengar hal ini? Wah, saya senang sekali Bu mendengar hal ini, luar biasa karena ini memang pengalaman kucing saya pertama. Iya, oke. Untuk setelah kegiatan kucing kali ini, tindak lanjut apa yang akan Ibu lanjutkan sebagai dampak dari kegiatan kucing kali ini? Nah, jadi setelah ini saya akan berusaha memahami alur tirta itu seperti apa. Saya akan memahamkan diri saya tentang alur tirta. Nah, setelah saya mengembangkan, saya akan melakukan coaching lagi kepada orang yang lain. Oke, baik Ibu, luar biasa. Ternyata Bu Rizka ini lebih mendalami alur tirta itu dan sudah diterapkan dalam kucing hari ini. Nah, apa yang sudah terbayangkan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa yang ada di diri Ibu? Kemudian kapan, di mana, dengan siapa Ibu akan melakukannya? Oke, jadi karena kita di sekolah punya teman sejawat ya Ibu, jadi nanti saya akan berusaha melakukan coaching dengan alur tirta ini bersama dengan teman-teman sejawat saya, seperti ada guru kelas 1, guru kelas 2. Nah, saya akan melanjutkan coaching bersama mereka. Ya, Bu Rizka. Nah, untuk kegiatan supervisi ini saya catatkan dalam form supervisi akademik yang Ibu dapat lihat pada laporan buku supervisi akademik yang akan kita lakukan setiap semester 2 kali. Nah, dalam kegiatan kucing hari ini, kira-kira pelajaran apa yang Ibu dapatkan? Nah, dalam kegiatan kucing hari ini saya mendapatkan beberapa hal ya. Jadi saya juga mempunyai pengalaman tentang masalah-masalah teman-teman saya yang saya kucing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lebih memahami bahwa ternyata kucing dengan alur tirta ini menarik sekali, Bu. Oke, baik. Terima kasih sekali Bu Rizka atas refleksi yang telah diberikan. Nah, untuk sesi kucing kita hari ini sepertinya sudah selesai. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga dengan kegiatan kucing kali ini kita mendapatkan pemahaman yang baru dan bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum Ibu, terima kasih atas waktunya. Demikian tadi video praktik kucing modul 2.3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.